Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dalam acara Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh Mubalighah Salimah Indonesia wilayah Jawa Tengah. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika bersama-sama mengetahui bahwa anak adalah amanah untuk orang tuanya. Betapa tiap-tiap pasangan senantiasa mengharap-harapkan kehadiran yang namanya anak ataupun keturunan. Kehadiran yang selalu ditunggu-tunggu ini merupakan tabiat manusia, merupakan tabiat keluarga. Sehingga tak heran kita jumpai doa-doa memohon keturunan dari para nabi yang diabadikan oleh Al-Quran. Contohnya doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan pada surat As-Saffat ayat 100, di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan anak-anak yang soleh. Begitu juga dengan Nabi Zakaria, di mana ada dua doa Nabi Zakaria yang diabadikan oleh Al-Quran terkait doa permohonan keturunan atau dzurriyyah thayyibah, anak-anak yang solehah. Yang pertama ada pada surat Ali Imran ayat ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa ini. Lantunan doa yang dilantunkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepadaku dari sisimu dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Doa yang kedua yang dilantunkan oleh Nabi Zakaria yaitu diabadikan oleh Allah pada surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah Engkau biarkan aku sendirian, sedangkan Engkau sebaik-baik pewaris. Ini menunjukkan apa, sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa keinginan, harapan memiliki keturunan itu adalah sesuatu naluri. Sesuatu yang naluri, tabiat manusia, tabiat keluarga. Dan tentu yang diinginkan adalah bukan keturunan biasa, namun yang diinginkan adalah keturunan yang thayyibah, keturunan yang solihah, yang dimana keturunan solihah ini dapat memperpanjang pahala-pahala kita, dapat memperpanjang amalan-amalan kita, dapat memperpanjang kebaikan-kebaikan yang hendak kita wariskan kepada anak-anak kita. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui ketika anak merupakan amanah, maka amanah ini membutuhkan tanggung jawab. Tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi mengabaikan pemenuhan kebutuhan rohani, pemenuhan kebutuhan spiritual. Tidak. Meskipun realitanya yang seringkali kita dapatkan, keduanya berjalan secara tidak seimbang. Seringkali kita melihat keluarga-keluarga sangat memperhatikan yang namanya kebutuhan fisik, dari yang namanya baju, tempat tinggal, makanan yang baik-baik, makanan nutrisi yang begitu sehat, yang mungkin sampai mahal harganya, tetapi di salah satu sisi terlupakan pendidikan kejiwaan, pendidikan spiritualitas.
yang mana seharusnya dua sisi ini harus dimaksimalkan oleh orang tua dalam rangka pendidikan kepada anak-anaknya. Bila itu tidak berjalan secara seimbang, maka yang ada justru anak hanya akan tumbuh yang tidak seimbang jiwanya. Fisiknya terus tumbuh kembang, namun ternyata jiwanya belum tersentuh. Bagaimana dia tumbuh besar karena ada asupan fisik yang cukup, sementara akalnya, jiwanya, akhlaknya masih jauh dari apa yang diharapkan. Tidak bisa disalahkan sang anak tentunya, karena ini adalah ada bekas-bekas kita sebagai orang tuanya. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menuturkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "I'lam anna tariqa fi riyadhati sibyan min ahammil umur wa awkadiha. Wa sibyanu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu tahir jawharatun nafisah sadijah khaliyah an kulli naqshin wa surah wa huwa qabilun li kulli ma nuqisha wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaih." Al-Ghazali menuturkan, Imam Al-Ghazali menuturkan, ketahuilah bahwa cara mendidik anak termasuk masalah penting dan urgen. Anak adalah amanah untuk orang tuanya. Hati mereka yang suci, mutiara, bersinar, bersih dari ukiran dan rupa. Hati mereka menerima setiap ukiran dan cenderung pada apa yang diberikan pada mereka. Jadi di sini Imam Al-Ghazali sudah menetapkan ya jauh-jauh hari sebelum muncul pakar parenting barat, ya, maka Al-Ghazali sudah jauh lebih dulu ya, menyebutkan tentang pentingnya pendidikan anak. Yang perlu digarisbawahi dalam perkataan Al-Ghazali ini adalah ada beberapa metode pendidikan dari pendidikan anak yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Salah satu metode dalam pendidikan yang beliau tawarkan dan menjadi metode yang cukup ampuh, yaitu metode pendidikan dengan cara keteladanan. Maksudnya bahwa dalam mendidik anak-anak ini diperlukan yang namanya keteladanan. Kita mendidik dengan memberi contoh. Ucapan saja tentu tidak cukup sebelum adanya contoh keteladanan dari kita sebagai orang tuanya. Dan media keteladanan ini adalah salah satu cara yang paling banyak meninggalkan kesan. Di mana keteladanan ini seperti halnya magnet yang menyedot perhatian anak. Anak akan melihat apa yang dilihatnya. Anak akan melakukan apa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang meragukan betapa efektifnya keteladanan ini. Kita ketahui bahwa anak memiliki insting yang sangat kuat untuk meniru. Meniru apapun itu, baik, jelek, karena dia masih belum bisa memperkirakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga insting meniru ini begitu kuat. Karena insting meniru ini begitu kuat, maka ini yang menjadikannya mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Bagaimana dia makan, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengungkapkan perasaannya, bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia minum, bagaimana dia tidur, bagaimana dia melakukan ibadah-ibadah. Sehingga keteladanan ini menjadi salah satu hal pokok yang perlu terus ada dalam diri kita sebagai orang tuanya. Insting meniru ini tidak bisa dihapus begitu saja. Kita nggak mau anak kita meniru kita karena ternyata kita ini memiliki satu kebiasaan yang buruk misalnya. Makanya tidak bisa dihapus begitu saja. Ya. Yang ada justru insting ini harus diperdayakan dengan baik. Sehingga apa yang diwajibkan bagi kita
yaitu memberi keteladanan-keteladanan yang baik. Ya. Keteladanan misalnya keteladanan dalam berbicara. Apabila yang ada di rumah ini menjadi tempat yang pertama bagi anak untuk mendapatkan pengasuhan, perawatan, pendidikan, kebiasaan-kebiasaan. Apabila yang ia dapatkan adalah ucapan kotor, ucapan yang tidak pernah ada pujian, ucapan yang keras, tinggi nadanya, maka itu akan terekam oleh pikiran anak dan akan dilakukannya sesuai dengan yang dia lihat. Sebaliknya, apabila yang didengarnya adalah perkataan-perkataan yang baik, cara makan yang sopan, cara menerima tamu yang begitu sopan santun dengan orang, cara berbicara dia dapatkan dari bapak ibunya, dari kakak-kakaknya. Apabila yang baik, maka yang akan muncul, yang akan terekam hebat pada diri anak adalah sesuatu yang sama. Sehingga di sini tidak salah kiranya, mari kita berikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Ya. Tentu banyak contoh juga dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu yang terekam ketika ada anak sedih, ya, ketika ada anak sedih begitu karena burungnya mati, burung peliharaannya mati begitu, maka Rasulullah menyapa dan memanggil dengan panggilan sayang. Ya Aba Nughair, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Dipanggilnya wahai Abu Umair. Abu Umair ini merupakan kunyah, ya, bukan, sebenarnya dia bukan bapak-bapak, bukan, ya, tapi panggilan saja. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini burung kecilnya yang ternyata sudah meninggal. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan tentang hadis ini diistinbati banyak hukum. Ada hukum yang terkaitan dengan fikih, hukum yang terkaitan yang berkait dengan pendidikan anak. Ya. Hal yang berkait dengan pendidikan anak yaitu dengan cara keteladanan dalam memanggil dengan panggilan yang enak didengar, yang dia sukai, bukan dengan panggilan yang bernada kesan negatif, bukan panggilan yang terkesan membuli. Misalnya, hei si pendek, bukan seperti itu. Tapi dengan panggilan yang di situ ada kesan-kesan positif. Jadi ini salah satu keteladanan. Keteladanan yang lain bahwa beliau ini Nabi Rasulullah Muhammad SAW, teladan kita bersama, sering mencium anak-anak, mencium cucunya Hasan Hussein, dan mengingatkan seorang sahabat yang tidak pernah mencium anaknya. Bagaimana dia bisa tidak mencium anaknya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan rahmat kepada hati-hati manusia. Di mana rahmat ini? Apakah sudah tercabut dari hati-hati orang tua ini? Dan masih banyak lagi contoh-contoh keteladanan yang bisa digali dari hadis Rasulullah ataupun dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteladanan dimulai dari orang tua. Mengapa? Karena hubungan sosial paling pertama adalah di rumah ini, antara anak dengan orang tuanya. Sebelum anak berkenalan dengan orang lain, maka orang tualah yang pertama kali mengenalkannya kepada hal-hal di sekitarnya. Makanya kita sering mendengar, ya, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak ini, semua manusia, bayi terlahir dengan di atas fitrahnya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang memiliki peran. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya inilah yang akan menjadikan dia Nasrani, Majusi, Yahudi. Kedua orang tua ini yang akan memoles,
memoles ke anak-anak ini dengan keteladanan yang baik atau sebaliknya. Ya. Kedua orang tua inilah yang akan memberikan eh, pendidikan tauhid atau sebaliknya. Di sini rumah sebagai miniatur pendidikan, pendidikan dalam masyarakat, di mana masyarakat ini adalah terdiri dari banyak keluarga. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi pendidikan yang pertama adalah pendidikan dengan cara keteladanan, maka hal yang terkait dengan keteladanan ini adalah metode yang kedua, metode yang berupa pembiasaan. Pembiasaan itu apa? Pembiasaan adalah sebuah proses membuat sesuatu atau seseorang itu menjadi terbiasa. Yang tadinya tidak terbiasa, dibiasakan, diteladankan, dikasih contoh, diajak, sehingga ini nanti menjadi terbiasa. Sehingga proses pembiasaan ini adalah bentuk kegiatan yang berulang-ulang. Supaya bisa jadi biasa, maka ini tidak mungkin cukup sekali saja. Perlu diulang-ulang. Misalnya, kita hendak mengajarkan tentang kebiasaan sholat subuh. Kita ingin membiasakan sholat subuh. Maka jangan ada rasa malas. Jangan ada rasa bosan. Kok dibangunkan terus-terusan. Ya karena memang proses pembiasaan ini butuh waktu. Ya, tidak hanya sebentar, bahkan mungkin alam adalah hayat, bahkan mungkin seterusnya. Ya. Maka di sini ketika satu hari kita mulai bangunkan dia dengan cara yang enak, ya, sehingga anak itu mau bangun seperti itu, bangun subuh, hari yang pertama belum berhasil, hari yang kedua sudah berhasil, hari yang ketiga mungkin ada kendala lagi, seperti itu seterusnya sampai ini terjadi. Menjadi sebuah kebiasaan anak ketika tumbuh dewasa, nantinya dia dapat bangun sendiri, melakukan sholat subuh tanpa kita bangunkan. Dan itu terjadi ketika sudah jauh dari kita sebagai orang tua. Ya. Kenapa pembiasaan ini penting? Ya. Pembiasaan yang merupakan proses berulang-ulang. Kita lihat contoh dalam Al-Quran bagaimana perintah Iqra berulang dalam surat Al-Alaq, yang menjadi surat yang pertama turun kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Perhatikan sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Alaq ini redaksi Iqra berulang sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kita, hendak membiasakan kita supaya kita membaca, belajar, dan tidak cukup sekali Allah mengatakan kata-kata Iqra. Contoh yang lain misalnya, kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Apakah hanya disebutkan oleh Allah dalam satu tempat saja? Misalnya di surat Al-Baqarah. Ternyata tidak. Disebutkan di banyak tempat. Di surat Al-Baqarah ada, di surat Al-A'raf ada, di surat Al-Qasas ada, di surat yang lain-lain ada. Bahkan paling banyak adalah kisahnya Nabi Musa. Ya, hendak memberikan kita tentang pentingnya mengambil pelajaran kisah Nabi Musa untuk kehidupan keseharian kita. Sehingga metode pembiasaan dengan metode keteladanan ini menjadi metode yang saling berkaitan. 2 metode yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika kita memberikan keteladanan, maka ini berarti pula kita sedang membiasakan kebiasaan baik. Ya. Namun keteladanan ini tidak cukup hanya sekali. Terus dilakukan sehingga antara metode keteladanan ini dan metode pembiasaan ini dapat berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tentu mendidik anak ini membutuhkan perjuangan yang panjang, ya, perjuangan yang tidak mudah. Ya. Barangkali ada tangisan di situ, ada cucuran keringat di situ. Tapi insya Allah, percayalah sahabat Salimah, bahwa ini semuanya menjadi perjuangan yang akan membawa hasil dan pahalanya akan kita rasakan kelak. Kalau pahala kita rasakan nanti di akhirat, namun sebelum pahala ada rasa bahagia, ada ada rasa senang ya. Begitu kita melihat anak-anak yang kita asuh, anak-anak yang kita didik, ini dapat menjadi cahaya mata bagi kita sebagai orang tua. Ya, selain berupaya untuk mendidik, maka ada rasa tawakal, ada rasa doa menyertai. Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang melaksanakan sholat. Makanya kita juga meneladani doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doa yang lain yang cukup familiar dan terus kita amalkan adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan dapat menjadi investasi amal soleh, investasi amal jariah yang akan terus pahalanya ada membersamai kita meskipun kita orang tuanya sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari terus jangan pernah bosan dalam rangka mendidik anak kita menjadi generasi robani, menjadi penerus syariat Rasulullah Muhammad SAW, hingga pada akhirnya kita dapat bersama-sama datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.